Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 203. Wadhkuru, dan berzikirlah siapa kalian semua, banyak-banyak berzikir, mengingat Allah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan, apalagi hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti ayyamul mina, yaitu ayyamut tasyrik, 11, 12, 13. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Faman, maka adapun seorang ta'ajjala, yaitu buru-buru, fi yaumain, sehingga di Mina cuma 2 hari, berarti mengambil dispensasi, keringanan, rukhsah, karena ada suatu keperluan seperti kamar mandinya berdesakan sehingga darurat, orang terlalu banyak di Mina sehingga jamaah ada yang memohon agar pulang duluan, cukup nafar awal 2 hari di kota Mina. Atau kalau sahabat Ibnu Abbas, itu nanti karena beliau sibuk melayani orang mengambilkan air di Mekah, di Ka'bah, air Zam-Zam, melayani tamu, atau karena dulu ada orang di pedesaan yang kalau terlalu lama di Mina khawatir ontanya tidak ada yang memberi makan dan memberi minum. Apabila ada suatu keperluan sehingga kita mengambil dispensasi keringanan cuma 2 hari nafar awal di Mina, fala isma alaih, tidak masalah, tidak ada dosa alaihi atas man. Tapi sebaliknya, kalau tidak mengambil keringanan, tidak mengambil dispensasi, juga tidak ada masalah. Waman, dan adapun siapa orang ta'akhara, yaitu mengakhirkan siapa man, sehingga di Mina menjadi 3 hari nafar tsani. Ini pelajaran bahwa kita apabila kita sendiri boleh kita melihat kemampuan kita. Tapi apabila kita membawa orang lain, baik itu keluarga atau bukan keluarga, maka kita lihat situasi dan kondisi sehingga kita bisa memberikan suatu keringanan kepada orang lain, tidak memberatkan. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa bagi orang yang mau mengakhirkan sehingga 3 hari di Mina. Fala itsma alaih. Kita tahu kalau di Mekah kan di hotel, tidurnya juga kamar mandinya terjamin. Sedangkan kalau di Mina kita tahu di tenda dan tempat mandinya juga darurat segala macam. Sehingga mesti kita melihat situasi teman-teman kita, keluarga dan rombongan agar kita menjaga keamanan dan kesehatan. Silahkan, insya Allah dua-duanya ahli surga tanpa harus saling menyalahkan.
Yang penting semua dilakukan limanittaqa, bagi orang yang pertimbangannya segala sesuatunya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran limanittaqa ini banyak. Nah, yang dimaksud limanittaqa ada yang menafsirkan tentu bagi orang yang setelah haji ketakwaannya lebih meningkat. Wattaqullah, dan Allah mengingatkan kembali di dalam satu surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 203 yang pendek ini mengingatkan Allah paling tidak 2 kali, ittaqa wattaqullah, agar kita terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kebersihan zahir maupun batin, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwasanya kalian semua ilaihi, hanya kepada Allah, tuhsyaruna, akan dikembalikan, dikumpulkan. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 203 menganjurkan supaya kita banyak berzikir. Zikir itu tidak dibatasi, apalagi di hari-hari dan waktu tempat yang sangat dianjurkan untuk terus berzikir. Keduanya, ayat ini mengingatkan bahwa di dalam agama itu ada keringanan. Jadi kita harus bisa membedakan antara kemampuan pribadi dan kemampuan orang lain. Jangan sampai memberatkan sehingga nanti terasa agama itu sangat berat dan sangat menjenuhkan. Berikutnya harus menjaga ketakwaan, limanittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. An-nasam min ahli Najdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah fas'aluhu. Suatu ketika orang-orang dari ahli Najd datang bertanya, konsultasi kepada Nabi. Waktu itu Nabi di Arafah. Mereka bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Arafah. Fa'amara, maka memerintahkan siapa Nabi, munadian, kepada orang yang memberi pengumuman. Jadi tidak harus kita terus, tapi bagi-bagi pekerjaan, dengan demikian bagi-bagi pahala. Ada orang yang dia itu kepingin tampil terus, itu juga tidak bagus. Ketika kita memang ada kewajiban untuk menyampaikan, ya kalau memang tidak bisa orang lain, kita sampaikan. Fanada, maka menyampaikan utusan Nabi tadi untuk menyampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan informasi, orang banyak, bahwa al-haji Arafah, haji yang sebenarnya itu ketika di Arafah. Karena di Arafah ini orang akan berhenti, merasa seperti berhenti dan merasa seperti orang mati atau akan mati, dan dia berusaha mengenal dirinya, menyadarkan dirinya. Lalu tentang waktunya, faman jaa'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakah. Selama dia kalau tahu ketinggalan dalam keadaan darurat sebelum subuh masih dimungkinkan. Memang afdalnya itu mulai dari zuhur, tergelincirnya matahari, sampai mau tenggelam matahari itu, sampai asar. Qabla tulu'il fajri, bagaimana kalau kita terlambat? Ya sudah, yang penting jangan sampai sebelum subuh. Faqad adraka ayyamu mina thalathatun, sedangkan hari di Mina itu 3 hari. Sehingga bagi orang yang mau nafar tsani 3 hari, yang nafar awal itu cukup 2 hari. Pertama yaitu Jumratul Aqabah, hanya yang Aqabah saja yang dilempar sekali, maksudnya satu tempat dilempar 7 kali di Aqabah, jadi tempat yang terakhir. Lalu nanti di hari berikutnya yaitu Ula, Wusta, Aqabah. Aiman ta'ajjala minal hajj fi yaumain, faman ta'ajjala fi yaumain fala ithma alaih, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Nah, nanti ada penjelasan kalau mau pulang habis melempar setelah matahari tergelincir, kalau mau pulang yaitu kalau sudah sampai sore, kalau dimungkinkan mendingan menetap pulangnya besok. Tapi itu lihat situasi dan kondisi, karena keadaan padat, kadang-kadang perjalanan pergerakan orang juga padat, mobil juga sulit dan lain sebagainya, sehingga waktu itu bisa disesuaikan dengan kesulitan. Jangan sampai hitam di atas putih, sehingga karena dalam hukum Islam itu insya Allah tidak ada kekakuan. Yang penting jangan dibuat-buat. Aiman ta'ajjala minal hajj fi yaumain min ayyami mina sarah
muqamuhu bimina thalathata ayyam biyaumin nahri. Ini penjelasan seperti ini ada di dalam Abu Daud 1949, At-Tirmidzi 889, An-Nasa'i juz 5 halaman 256. Kalau tafsir Al-Qurtubi tentu di juz 3 penafsiran ayatnya halaman yang 5. Yang kelima di sebelah kiri bawah. Dan kita disunahkan bertakbir ya dari hari raya itu sampai asar ayyamut tasyrik. Jadi hari raya ditambah ayyamut tasyrik berarti 4 hari. Wala yukabbirun nisa'u duburas salawati. Kalau perempuan tidak dianjurkan terlalu keras suaranya, tapi dianjurkan bertakbir. Wa Ibnu Abbas yukabbiru min salati subhi, karena takbir itu kan berzikir. Laki perempuan sama dianjurkan berzikir. Itu kan Al-Quran surah Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jadi surga nggak laki nggak perempuan dibutuhkan. Wa Ibnu Abbas yukabbiru min salati subhi yawma arafatah ilal asri min akhiri ayyamit tasyriki. Jadi menurut sahabat Ibnu Abbas itu bertakbir dari salat subuh hari Arafah sampai asar hari ayyamit tasyrik. Atau bagaimana kalau takbir sebelumnya? Enggak ada masalah. Takbir kan berzikir. Allah pun memerintahkan berzikir. Silahkan baca Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Enggak usah hitam di atas putih. Lalu kalau ada orang bertakbir sebelumnya disalahkan. Kan beliau bukan bernyanyi. Beliau bertakbir, beliau menyebut nama Allahu Akbar. Enggak ada masalah. Karena ada orang yang senang kalau menyalahkan. Apabila teksnya begini berarti kalau sebelumnya itu jangan Anda terlalu soleh. Ngomong apa? Jangan suka begitulah. Itu kan berzikir kepada Allah. Dan diantaranya bunyi takbir itu kalimatnya La ilaha illallah Wallahu akbar walillahil hamd. Itu ada yang seperti itu, ada yang Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Macam-macam redaksi takbir, silahkan. Gak ada yang melarang. Intinya tetap bertakbir, bertahmid, membaca Alhamdulillah, menyebut nama Allah. Waktuha melempar aqabah itu waktu yang sangat dianjurkan kalau dimungkinkan, tapi gak boleh memaksakan. Karena biasanya kalau waktu afdol itu misal waktu aqabah, waktunya itu min tulu'i syamsi ila zawal. Dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Nah, saat waktu afdol itu justru biasanya jamaah berdesak-desakan. Daripada kita berdesak-desakan, laki berdesakan dengan perempuan, apalagi keinjek-injek, apalagi misal bangsa Indonesia itu kalau sudah kumpul dengan orang luar negeri kan paling kecil tuh. Nanti malah keinjek-injek orang, malah mati di situ. Mau melakukan sesuatu malah melahirkan keharaman. Jadi mesti kita lihat kemampuan pribadi, lalu kita lihat bagaimana jamaah. Biasanya jamaah dari Indonesia itu melempar sebelum atau sesudahnya atau malam. Jadi lihat situasi dan kondisi lah. Waktuha min tulu'i syamsi ila zawal. Memang Jumratul Aqabah itu kalau dimungkinkan waktu aslinya itu dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Wa kadzalika ajma'u anna waqta ramyil jamarati fi ayyamit tasyriki ba'da zawal ilal ghurub. Sedangkan yang besok yaitu melempar jamarat ula wusta aqabah besoknya itu yang dimungkinkan, kalau dimungkinkan itu adalah setelah tergelincir matahari, maksudnya dari setelah sholat zuhur sampai maghrib. Kalau ula wusta aqabah. Tapi untuk yang pertama aqabah itu dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari sampai zuhur. Tapi ini terjadi beda pendapat apabila nanti terjadi situasi dan kondisi.
Ruwiya an Asma binti Abi Bakrin annaha kanat tarmi bil lail. Pernah suatu kejadian Asma putri sahabat Abi Bakar ini melempar justru di waktu malam. Di waktu malam. Wa taqulu, dan Asma menyampaikan, inna kunna nasna'u hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan jumrah waktu malam itu, kalau jamarat itu bentuk jamak. Itu di zaman Nabi, artinya kalau yang tadi itu waktu ikhtiari, waktu yang sangat dianjurkan kalau memungkinkan. Tapi kalau yang malam atau sebelum terbit matahari, kita sudah melempar kalau sebelum pagi atau lewat di waktu malam. Maka sebelum atau ketika lewat waktu, kalau darurat sih nggak ada masalah insya Allah. Yang penting kalau dimungkinkan usahakan yang terbaik, kalau tidak ya sesuaikan dengan kemampuan dengan tetap menjaga keamanan. Abu Daud 1943. Khudhu anni manasikakum. Memang kalau dimungkinkan sebagaimana di zaman Nabi melaksanakan. Ingat, Nabi waktu itu jamaah tidak sebanyak sekarang dan lain sebagainya. Imannya sahabat dengan imannya orang sekarang juga berbeda dan lain sebagainya. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah lailatan nahri faramat al-jamrata qabla al-fajri thumma madat fa afadat wa kana dhalika al-yawmu al-yawm alladhi yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha. Demikian juga Ummi Salamah pernah melempar jamrah itu sebelum subuh, enggak ada masalah. Wa idza sabata farramyu bil laili jaiz liman fa'alahu wal ikhtiyar min tulu'i syamsi ila zawaliha. Tapi sebenarnya yang sangat dianjurkan kalau dimungkinkan dari terbit matahari kalau Aqabah sampai zuhur, tergelincirnya matahari. Ya Rasulullah, ramaitu ba'da ma amsaitu faqala la haraj. Nabi itu melihat situasi. Ketika orang ada kesulitan, pasti oleh Nabi diberikan kabar gembira. Karena mungkin orang itu tidak mungkin dia dengan mudah melanggar aturan agama kecuali karena darurat. Idza dhaqa al-amru ittasa'. Itu kaidah fiqhiyah. Apabila ada seorang menemukan kesulitan, maka harus kita berikan solusi, kemudahan dan lain sebagainya. Al-Baihaqi juz 5 halaman 142 143 dari sahabat Ibnu Abbas, hadza isnadun sahih. Bagaimana kalau kita melemparnya enggak sampai 7? Maka itu harus satu batu itu bisa diganti dengan memberi makan. Kalau memang betul-betul tadi lupa atau enggak bisa melempar, akan ada sesuatu. Kalau bisa ya sampai 7. Aqabah 7, ula 7, wusta 7. Nah, nanti berikutnya itu di hari yang kedua itu kan ula, wusta, aqabah 7 semua. Annal Abbasah ista'dzanan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Abbas waktu haji itu bersama Nabi minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk apa? Liyabita bi Makkah layaliya min Mina, agar bisa menginap di kota Mekah beberapa malam saja di Mina. Jadi minta beliau rukhsah agar segera kembali ke Mekah. Min ajli siqayatihi, yang penting ada waktu menginap. Min ajli siqayatihi, kalau kepentingan di Muzdalifah itu menginap, kalau kepentingan di Mina itu adalah untuk melempar jamarat. Min ajli Muzdalifah itu untuk di samping menginap atau tinggal sejenak atau lewat sejenak atau mengambil batu kalau dimungkinkan. Kalau nggak dimungkinkan ya sudah ngambil di Mina batunya. Kenapa buru-buru mengambil rukhsah dan buru-buru pulang ke Mekah? Min ajli siqayatihi, karena sahabat Ibnu Abbas ini ketepatan beliau bertugas untuk memberikan air minum, air zam-zam kepada tamu-tamu orang yang haji waktu itu. Fa'adzina lahu, kemudian Nabi mengizinkan memberi rukhsah lahu kepada sahabat Ibnu Abbas.
Seperti Nabi memberi rukhsah kama urkhisa li ru'ail ibil min ajli hajatihim li ra'yil ibil wa daruratihim ila al-khuruj biha nahwal mara'i allati tab'ud ammina. Jadi orang juga yang angon kambing kalau terlalu lama di Mina tidak mengambil rukhsah, khawatir ontanya tidak ada yang memberi makan dan minum. Itu contoh-contoh ketika orang mau ngambil rukhsah mungkin karena sakit. Apabila kita nanti berada di Mina kita tahu, kecuali perkembangan teknologi udah luar biasa. Bagaimana berjubelnya orang, antrinya orang, hidup di tenda, panasnya, dinginnya, kotornya dan sebagainya. Tapi karena keikhlasan niat ibadah sehingga ya begitulah. Kalau masih muda mungkin tidak terlalu terasa, tapi bagi orang yang tua dikit-dikit ke kamar mandi, ada yang nggak bisa menahan air kencing dan lain sebagainya. Itu diantaranya ada di dalam Sahih Bukhari 1634, 1744, 1745. Sehingga kalau kami dulu di Arafah itu, mohon maaf ya, mungkin tidak sama dengan yang lain. Kalau kami usahakan mestinya jangan puasa kalau lagi haji itu. Tapi kami karena melihat situasi dan kondisi keadaan orang berjubel, sedangkan kamar mandinya darurat seperti itu, kami itu diam-diam berpuasa, dengan demikian tidak makan, tidak minum dalam keadaan kamar mandi penuh. Dan kalau makan otomatis kan ke kamar mandi cuma waktu malam, meskipun cuma sebentar. Dan konsentrasi ibadah tidak terganggu. Tapi kalau umum itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kalau orang yang haji, yang berpuasa itu yang tidak haji. Nah di Mina demikian juga di Mina, tapi sudah lumayan kalau di Mina. Padahal suplai makanan itu tidak berkurang. Jadi apabila kita kerjanya makan terus, minum terus di Mekah, di Arafah, di Mina, maka kerjanya kita ke kamar mandi terus. Padahal antrinya luar biasa. Mudah-mudahan sekarang tidak terlalu antri. Kalau di Arafah betul, kalau di Mina mending. Sama dengan kalau di pesawat. Pesawat itu luar biasa kita. Sebentar-sebentar diservis, makannya, minumnya, bermacam-macam, buah, roti. Apabila kita konsumsi semua, bisa-bisa kita sebentar-sebentar ke kamar mandi. Padahal kita tahu perjalanan 8-9 jam dan kamar mandi juga terbatas, tidak terlalu banyak karena namanya pesawat. Jadi mesti disesuaikan. Kalau kami biasanya ya silahkanlah makan seperlunya, kalau enggak, kalau kami biasanya puasa. Dengan demikian bisa menahan diri dan tidak terlalu sering ke wasumiyat Mina lima yumna fiha minad dima ayyuraku. Kadang-kadang ada yang berpendapat dinamakan Mina itu karena di Mina itu dialirkan darah, maksudnya tempat membagi rizki di situ, potong hewan untuk dibagi-bagi. Banyak. Waqala Ibnu Abbas innama sumiyat Mina li'anna Jibril qala li Adam alaihissalam tamanna, qala atamanna al-jannata fasumiyat Mina. Ada yang berpendapat katanya, ini katanya, kami nggak tahu keasliannya, dari sahabat Ibnu Abbas, dinamakan Mina karena malaikat Jibril katanya menyampaikan kepada Nabi Adam, coba kamu kalau kira-kira kamu punya harapan apa? Lalu Nabi Adam menjawab, harapan kami adalah surga. Sejak itu katanya dinamakan Mina. Wallahu alam, kebenaran cerita itu ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 11 di sebelah kiri agak ke bawah. Kalau cerita yang mendekati sahih, kebenaran, kami sampaikan apa adanya. Kalau cerita yang meragukan, ya kami sampaikan apa adanya. Tanpa kami harus memastikan ini benar apa tidak, karena mengingat kemampuan kami ilmunya terbatas. Jadi kami nggak berani mudah menyalahkan suatu riwayat, suatu redaksi kitab, hadis, dan lain sebagainya. Sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama jamratal aqabah yauman nahri ala rahilatihi. Nabi waktu melempar Jumratul Aqabah itu naik kendaraan, gak turun dari kendaraannya. Jadi sambil naik kendaraan melempar, pulang begitu. Pergi naik kendaraan, pulang naik kendaraan. Sedangkan kita kan jalan kaki.
dan berjubel biasanya. Jadi kalau mengikut hajinya Nabi berarti kita harus naik onta dong waktu melempar berangkat pergi. Nah, bayangkan. Jadi ada orang yang memaksakan biasanya dia haji meskipun ikut rombongan, nanti waktu ke Minanya jalan kaki bersama temannya. Ya kalau kuat, terus resiko sakit, sehat, dan konsumsi dan lain sebagainya. Ya kalau mampu silahkan. Tapi jangan memaksakan dan jangan beranggapan bahwa ini yang paling afdol dan lain sebagainya. Karena kita itu lihat situasi dan kondisi. Kondisi orang itu berbeda-beda. Seperti ini, apabila ngikut kita cara waktu Nabi melempar, ya mesti naik onta. Berangkat naik onta, melempar naik onta, pulang lagi naik onta. Gak turun itu Nabi. Itu Abu Daud itu, hadis Abu Daud 1971. At-Tirmidzi 894. Ad-Darimi juz 5 halaman 58. Ibnu Hibban 3886. Ahmad juz 3 halaman 119. Hadis dari sahabat Jabir. Sama seperti dulu Nabi itu kalau habis sholat Jum'ah, sebelum sholat sunnah, setelah sholat Jum'ah itu pergi ke pasar Nabi. Muter di pasar, baru balik lagi ke masjid, baru sholat sunnah setelah sholat Jum'ah. Lalu sahabat ada yang begitu, ditanya oleh sahabat yang lain. Mas, sampean kenapa kok nggak sholat sunnah dulu habis sholat Jum'ah? Nabi dulu muter dulu sebelum sholat sunnah. Beda mas, sampean sama Nabi. Nabi dulu itu mengecek perdagangan di pasar, ada kecurangan apa tidak. Sedangkan kita ngecek apa? Jadi memang begitulah. Kita lihat situasi dan kondisi. Kalau niatnya sama ya silakan. Mungkin kita pejabat. Wastahaba Malikun ghairuhu ayyakuna alladhi yarmiha raqiban. Kata Imam Malik sunnah kalau ngelempar itu naik onta. Kalau sekarang nggak mungkin boleh. Sama petugas. Gimana kalau boleh? Nah, bayangkan kalau satu orang naik onta. Kalau yang berjalan di situ 100.000 orang. Oh, padahal di situ gunung aja dibuat lorong gitu kan. Banyak itu jalannya. Itu saja masih berjubel. Waqad kana Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Salimun yarmunaha wa hum musyatun. Sedangkan sahabat Abdullah bin Umar yang terkenal selalu mengikuti jejak ibadahnya Nabi, perjalanannya Nabi, di mana Nabi berhenti kalau perjalanan, di situ beliau berhenti. Di mana beliau sholat, di situ beliau sholat. Sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Zubair, sahabat Salim, beliau ini kalau melempar jamarot berjalan kaki, nggak naik onta. Karena idza ramal jamrat allati talil masjid Mina yarmiha bi sab'i hasayatin yukabbiru kullama rama bi asatin. Setiap melempar tuh baca takbir. Jadi melempar sambil baca takbir. Allahu Akbar gitu. Jadi sambil melempar Allahu Akbar untuk menunjukkan bahwa yang kita lempar itu kecil, penggoda, pengganggu, yang hal-hal yang membuat kita tidak tenang hidup, setan. Jadi kita lempar dengan menyebut dan minta tolong kepada Allah yang Maha Besar. Kalau kita nggak dibantu oleh Allah pasti kita tergoda oleh godaan syaitan. Makanya ada bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada la haula, tidak ada orang yang bisa menghindar dari kemaksiatan, wala quwwata, tidak ada orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah kecuali illa billah, apabila dibantu oleh Allah. Summa taqaddama amamaha, setelah melempar yukabbiru kullama rama bi asatin. Summa taqaddama, kemudian Nabi maju amamaha fawaqafa mustaqbilal kiblati rafi'an yadayhi yad'u. Kemudian Nabi mengangkat tangan menghadap ke kiblat lalu berdoa habis melempar. Misal Jumratul Ula ya, habis melempar Nabi menghadap ke Ka'bah, mengangkat tangan lalu berdoa. Wa kana yutilul wuqufa thumma ya'ti al-jamrat ats-tsaniyah. Kemudian Nabi datang ke jamrah yang kedua, itu berada di tengah. Jamrah itu jamrah al-wusta. Fayarmiha bisab'i hasayatin, kemudian melempar 7 kali lemparan. Artinya begini, mohon maaf ya. Setan itu selalu menggoda kita tidak pernah lelah. Kenapa? Kita selalu lelah dan jenuh untuk memperbaiki diri. Kita tidur, setan gak tidur. Jadi yang namanya pengganggu itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik. Yang menggoda saja gak pernah lelah.
Thumma ya'ti al-jamrata tsaniyata fayarmiha bisami hasayatin yukabbiru kullama rama bihasatin thumma yanhadiru dhatal yasari mimma yali al-wadiya fayaqifu mustaqbilal qiblati rafi'an yadayhi thumma yad'u. Kemudian setelah di Jumratul Wusta, Nabi setelah melempar 7 kali, Nabi menghadap ke Ka'bah, lalu mengangkat tangannya, lalu berdoa lagi. Thumma ya'ti al-jamratal lati indal aqabati fayarmiha bisab'i hasayatin yukabbiru kullama rama bihasatin thumma yansarifu wa la yakifu indaha. Kemudian Nabi melempar Jumratul Aqabah 7 kali, selesai. Jadi kalau untuk yang 3 kali ini boleh diakhiri dengan doa, boleh selesai langsung pulang begitu saja. Ini ada di dalam Bukhari 1752. Loh, di sini kan nggak ada diakhiri dengan doa. Nggak ada orang yang melarang untuk berdoa itu. Justru Allah sangat cinta kepada orang yang di mana saja dia suka berdoa. Jadi jangan pernah melarang orang berdoa. Gara-gara kita di sini tidak melihat redaksi hadis berdoa, nanti melarang orang berdoa. Terserahlah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang tidak sering berdoa itu dianggap orang yang, karena ibadah itu sama dengan doa, dan orang yang tidak rajin berdoa justru oleh Allah dianggap sombong. Meskipun ada ajaran orang sufi, tapi sufi yang perlu disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Katanya jangan terlalu banyak doa. Kenapa? Malu. Satu, kok malu padahal Allah yang menganjurkan berdoa. Keduanya katanya itu doa terus menerus itu kan sepertinya Allah nggak tahu, Allah tuli. Berarti kita curiga kepada Allah yang sepertinya Allah itu nggak mengkabulkan doa kita, tuli dan lain sebagainya, nggak tahu. Itu kan dugaan mereka. Yang memerintahkan berdoa itu Allah. Oleh karena itu kadang-kadang mereka itu selalu menafsiri dengan ayat dengan zahiran wa batinan. Itu aliran kebatinan kalau menurut tafsir. Tapi kalau mau ikut itu, pemikiran seperti itu, silahkan. Ya, kami cuma membacakan dan menyampaikan saja. Hadis Bukhari 1752, 1753. Ad-Darimi Juz 2 halaman 63, An-Nasai Juz 5 halaman 276 277. Ad-Daraqutni Juz 2 halaman 275. Ad-Daraqutni selalu dibaca Ad-Daraqutni, meskipun sebenarnya kalau dari nahwu ini bisa macam-macam. Kenapa? Ini ada alnya. Malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Kalau ada alnya itu bisa macam-macam sebenarnya. Jadi jangan mudahlah menyalahkan orang. Ad-Daraqutni Juz 2 halaman 275. Ibnu Hibban 3887. Dari hadis sahabat Abdullah bin Umar. Oleh karena itu Nabi itu pernah ngingetin begini. Terlalu banyak orang yang berceramah itu. Sebenarnya yang berceramah itu mohon maaf ya, dia tidak ahli. Justru yang mendengarkan itu banyak yang lebih ahli dari orang yang berceramah. Jadi rubba muballaghin aw'a min sami'in. Itu hadis Bukhari itu. Itu waktu Nabi menyampaikan waktu Haji Wada itu. Nabi mengingatkan, tolong sampaikan khutbah kami ini ya kepada orang yang ketepatan tidak hadir saat ini. Tapi tolong kalian ingat, terlalu banyak orang yang tidak ikut ngaji sekarang ini yang lebih paham dari kalian. Jangan kalian merasa lebih paham dari orang yang tidak ngaji sekarang. Coba bayangkan, itu hadis Bukhari. Dan kalau kita lihat baca Qur'annya, pemahaman kitabnya banyak yang kocar-kacir itu. Lalu ketika kita berceramah di suatu masjid, merasa kita lebih pintar dari orang semasjid. Berceramah di suatu daerah, kita merasa lebih pintar dari orang daerah itu. Berceramah di suatu negara, kita merasa lebih pintar dari orang senegara itu. Jangan sampai begitulah. Kadang-kadang apalagi kalau lebih ribet lagi, masalah lagi kalau pejabat. Ketika menjadi oknum pejabat penguasa lalu merasa bahwa orang yang lain itu tidak ada. Orang dianggap tidak ada, mereka berkuasa, mereka dianggap pinter, yang lain tuh dianggap rakyat jelata. Itu mah masalah itu. Wastahabba ahlul ilmi akhadaha minal Musdalifah. Wa qad rawaina an Tawus annahu kana yaghsiluhu. Jadi kalau dimungkinkan batu itu diambil dari Musdalifah.
wala tughsalu indal jumhur, dan gak usah dicuci itu batu. Khilafan li Tawus, kecuali ada memang Tawus berpendapat bahwa kalau dimungkinkan dicuci ya dicuci. Jadi yang benar di mana? Dia dua-duanya lah. Dicuci boleh, nggak dicuci boleh. Kecuali jelas-jelas najis, maka perlu dicuci. Kalau nggak najis ya nggak usah dicuci. Mana yang benar? Silahkan lah. Karena nanti jangan gara-gara dicuci nggak dicuci kita ribut. Akhirnya nilai haji kita berkurang. Disitulah umat Islam. Jadi kita aja pribadi, kalau mau dicuci, kalau nggak dicuci, nggak usah dicuci. Wa qad rawaina an Taus annahu kana yusiluhu. Wa la yajzi'u fil jimar al-madar wa la syai'a ghairal hajar. Bagaimana kalau yang buat melempar itu bukan batu? Yajuzu bitin al-yabis, misal tanah liat. Ada yang berpendapat nggak boleh, ada yang berpendapat boleh. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu yang penting agak padat. Begitu aja lah, yang tidak padat, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, bukan barang najis. Tapi kalau dimungkinkan harus batu lah, batu gitu loh. Alaikum bi'asal khad. Jadi batunya itu kecil, semacam kelereng lebih kecil itu. Kenapa? Yaitu kan cuman tanda bahwa kita ini berusaha menghilangkan dan menghindar dari godaan melempar setan. Jangan kita waktu melempar batunya gede seperti kepala, tapi begitu pulang dari Jamarat kita melakukan perbuatan setan lagi, ketawa nanti setan. Lo waktu ngelempar saja serius banget. Begitu pulang dari ngelempar berteman lagi sama gua, kata setan. Begitu kan? Dijawab sesama setan, jangan lempar-lemparan. Nah begitu. Itu di Muslim 1282. Pada dasarnya sebenarnya di Mekah, di Jamarat itu bukan tempatnya setan. Setan itu ada di dalam benak kita, kadang-kadang berada di rumah kita, di negara kita, di tempat kerjaan kita. Itu cuman gambaran supaya kita mulai dari sana kita berusaha menghindar dari godaan syaitan. Apa saja yang membuat hidup kita tidak tenang, mulai dari rumah tangga, di jalan, waktu sholat tergoda, waktu pekerjaan dan lain sebagainya. Muslim 1282, An-Nasai juz 5 halaman 258, Ibnu Hibban 3872. Hadis dari Al-Fadl bin Abbas. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menurut sahabat Ibnu Abbas, Nabi pernah menyampaikan wadatal aqabati wa huwa ala rahilatihi. Waktu Nabi berada di atas kendaraannya, hati al-qutli falaqattu lahu hasayatin hunna hasal khadf. Waktu Nabi berada di atas kendaraannya, Nabi minta tolong ambilin batu yang kecil. Kemudian dikasih batu yang kecil. Falamma wada'tuhunna fi yadihi qala bi amsali haula'i. Ya betul, batu seperti ini kalau untuk melempar. Wa iyyakum wal wuluwa. Kalian itu kalau melaksanakan masalah agama apa saja jangan berlebihan. Wulul artinya. Wulul bahasa Arabnya, berlebihan itu bahasa Indonesianya. Fiddin di dalam masalah agama. Jangan merasa kalau berat atau aneh sendiri menjadi orang yang paling hebat. Bukan. Biasa-biasa aja. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fiddin. Karena kehancuran umat sebelum kalian, Nabi bersabda kepada sahabat, itu akibat kalian berlebihan dalam masalah agama. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, laksanakan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Al-Maidah ayat 77. Juga berlebihan mengkultus guru, referensi alma mater dan lain sebagainya. Apa saja jangan berlebihan. Sampai mohon maaf ya, kasih sayang pun jangan berlebihan. Khawatir kalau sayang berlebihan, kalau benci berlebihan, kalau bermusuhan berlebihan, apa saja jangan berlebihan. Akhirnya Nabi Isa dulu dianggap Tuhan, dianggap anak Tuhan dan lain sebagainya. Menurut sahabat Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, radhiyallahu anhu wa radu anhum, inna ad-dina yusrun, bahwa agama itu pada dasarnya mudah.
walai yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Setiap orang yang berusaha membuat sulit agama, dipaksa-paksain berlebihan, maka orang itu yang akan menjadi korban. Jadi sama melahirkan was-was. Ini sudah betul apa enggak takbirnya, wudhunya dan lain sebagainya. Akhirnya banyaklah, pokoknya masalah agama jangan berlebihan. Fasaddidu itu at-tawassut, sedang-sedang sajalah. Tapi jangan sampai la tafrid, jangan sampai sembrono, sembarangan. Wa qaribuha, tapi terus berusaha meningkatkan sampai menuju kesempurnaan. Enggak usah memaksakan berlebihan. Hadis Bukhari 39, 5673, 6463, 7235, Fathul Bari juz 1 halaman 126, 128 dari kanan ke kanan. Dan bisa dicek kalau hadis tadi yang ketika sahabat Ibnu Abbas disampaikan oleh Nabi agar jangan berlebihan di dalam masalah jamarat, juga di dalam masalah agama. Itu di samping Bukhari 83 1736, Muslim 1306, Abu Daud 2014, At-Tirmidzi 916, hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As itu. Malik juz 1 halaman 421, Asy-Syafi'i juz 1 halaman 378, Ahmad juz 2 halaman 192. Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuk kharaja min khatayahu kayaumi waladathu. Barang siapa haji ke Baitullah, kemudian waktu melaksanakan haji dia tidak berpikiran jorok, walam yafsuk, dan tidak melakukan dosa kecil, terus menghindar, apalagi nanti kalau pulang, kharaja min khotayahu, maka dia akan pulang ke negaranya tanpa dosa sedikit pun, dibersihkan oleh Allah, kayaumi waladathu, seperti dia masih bersih suci seperti waktu lahir pertama. Kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana melahirkanhu kepada man ummuhu, siapa ibunya. Itu Bukhari 1521, 1819, 1820, Muslim 1350, Ad-Darimi juz 2 halaman 31, Ahmad juz 2 halaman 294, An-Nasa'i juz 5 halaman 114, At-Tirmidzi 811, Ibnu Hibban 3694, hadis dari sahabat Abi Hurairah. Oleh karena itu, apabila kita kepingin merubah nasib, merubah cara berpikir, merubah apa saja, coba silakan pergi haji atau umrah ke Mekah atau ke Madinah. Pasti apabila niatnya kita baik, pasti akan melahirkan suatu perubahan di dalam semua hal. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan, karena di situ lingkungannya, tempatnya juga merupakan direkomendasikan oleh Allah dan dijanjikan pahala, dan wawasan kita pasti berkembang. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud terakhir, innama ju'ilatil maghfiratu limanittaqa ba'dan sirafihi minal haji an jami'il ma'asi. Allah menutup ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 203, limanittaqa, maka nilai haji dan umrah sebenarnya bisa dilihat waktu haji dan setelah pulangnya. Apabila kita terus menjaga ketakwaan, maka maghfirah, ampunan Allah akan selalu menyertai kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kami jelaskan ini semuanya berdasarkan penafsiran tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 5 di sebelah kiri sampai halaman 18 di sebelah kanan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.